Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan Keluaran 7 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya diberikannya orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap mereka dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senyum dulu kiri kanan sambil lihat foto-foto ini. Wow, mungkin Anda kenal, ada dari Eropa, Amerika, ada dari benua Afrika, Australia, ada dari Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu kenal, tidak kenal ya? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu adalah saya dan tim saya. Pasukan khusus dari GKRI Hidup Ambon yang dikirim untuk pelayanan misi ke Piru Seram Barat. ke Alang Asaude. Wah, tetap tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pada zaman dulu kita tahu orang Israel dan orang Mesir itu hidup berdampingan dan mereka hidup aman, damai, tentram. Tidak ada permusuhan di antara mereka, kebencian, sakit hati tidak ada. Mereka hidup aman, tentram. Tidak ada masalah di antara mereka. Tapi ketika Yusuf dan saudara-saudaranya dan orang-orang seangkatan dengan mereka meninggal, muncul raja baru yang memerintah di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan inilah masalahnya Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang tadi manis, harmonis, tenang, bahagia, akhirnya jadi kacau. Berubah secara drastis. Nah, raja baru ini berbicara kepada orang-orang Mesir. Sini orang Mesir, dengar. Dong lihat orang Mesir di sana tanah Gosen tuh. Mereka punya jumlah sudah lebih banyak dari kita. Dan mereka itu lebih kuat dari kita. Raja bilang bagaimana ya, kita buat cara bagaimana supaya mereka jangan berkembang. Kita buat cara apa, kita ambil jalan apa supaya mereka ini tidak berkembang. Lah hubungan yang tadi baik-baik, akhirnya orang Mesir mulai berpikir, iya ya cara apa ya supaya mereka jangan bertumbuh. Supaya jangan mereka berkembang, supaya mereka punah. Atau supaya mereka jadi budak kita. Lalu mereka mulai mengambil cara, jalan atau tindakan. Karena raja berkata mereka ini berbahaya untuk kita. Mereka ini ancaman buat kita. Kalau satu saat terjadi perang, mereka akan bersekutu dengan musuh-musuh kita, menghancurkan kita, lalu lari meninggalkan tempat ini atau meninggalkan kita. Jadi karena mereka ancaman, mereka berbahaya bagi kita, maka kita harus buat jalan, cara, tindakan supaya hentikan mereka dari berkembang biak. Saudara, orang benar di mana saja Tuhan berkati orang. Amin. Saudara, umat yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada, Tuhan Allah sayang Anda. Tuhan Allah itu mengasihi Anda. Sekalipun orang-orang sudah berpikir jahat tentang Anda, bagaimana hancurkan Anda, tapi Tuhan Allah tahu pelihara Anda. Katakan amin. Mereka berusaha untuk hancurkan mereka, tapi Tuhan Allah tahu pelihara mereka. Itulah saudara dan saya, kita dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun orang berpikir jahat untuk kita, bagaimana hancurkan kita. Entah di kantor, dalam dunia bisnis atau di mana saja. Nah, ada tindakan yang dibuat raja. Yang pertama saya catat di sini, tindakan raja yang pertama kerja keras. Kasih mereka kerja keras, kerja berat, kerja paksa. Selama ini mereka ongkang-ongkang kaki saja, tinggal di daerah kita. Nah, ini waktunya kita menyuruh mereka untuk kerja paksa membangun kota-kota Pitom dan Ramses. Ini tempat perbekalan. Jadi mereka harus bangun kota-kota ini untuk Firaun. Jadi mereka dipaksa kerja keras di proyek-proyek pembangunan dan juga di ladang-ladang. Tapi Bapak Ibu Saudara, semakin mereka melakukan hal ini, semakin jumlah mereka itu bertambah. Jadi raja berpikir dengan cara pekerjaan berat seperti gini, mereka lelah, mereka capek, mereka tidak akan bisa berhubungan dengan istri-istri mereka untuk melahirkan lagi. Tapi ternyata semakin ditindas, semakin mereka diperbudak, semakin kerja berat, semakin mereka bertambah banyak. Anak-anak mereka semakin hari semakin bertambah karena Tuhan memberkati mereka. Katakan amin. Semakin orang berusaha mau menindas Anda, mau menguasai Anda, mau menjajah Anda, semakin Tuhan Allah berkati Anda dalam segala hal. Katakan amin. Ya, jadi kita santai saja karena kita punya Tuhan yang hidup. Yang kedua, cara yang kedua, raja berikan perintah kepada bidan-bidan sini.
Kalau orang-orang Ibrani atau orang Israel wanita itu melahirkan, bunuh mereka. Punya anak itu kalau laki-laki. Firman Tuhan berkata, tapi karena bidan-bidan itu takut akan Allah, mereka tidak membunuh. Dan kita lihat semakin berkembang. Karena anak-anak itu dibiarkan hidup. Kemudian raja mengambil cara berikut atau tindakan berikut. Raja memberi perintah kepada orang-orang Mesir. Lemparkan bayi laki-laki orang Ibrani yang baru lahir itu ke sungai Nil. Jadi kalau dapatkan mereka, ambil mereka, lemparkan ke sungai Nil. Karena mereka tidak pantas untuk hidup. Dengan demikian mereka jadi berkurang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 3 hal ini membuat orang Israel sangat menderita, sangat sengsara. Sangat menyakitkan. Mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir. Yang tadinya mereka hidup berbaikan. Yang tadinya mereka hidup rukun. Yang tadinya mereka hidup aman dan tentram. Biasa kalau hubungan-hubungan baik itu setan masuk cepat saudara, kasih hancur. Dengan menabur benih-benih buruk. Sehingga hubungan-hubungan kita yang manis dengan orang, persahabatan kita, rumah tangga kita yang baik dengan suami. Jadi kacau hanya karena orang-orang jahat menaburkan benih-benih yang jahat. Padahal awal mulanya mereka baik-baik. Bapak Ibu, Allah mendengar orang Israel mengerang, menjerit. Allah mendengar tangisan mereka. Bapak bisa bayangkan kalau mereka sudah kerja paksa, sudah kerja keras. Kemudian dicambuk bagaimana suara mereka naik di hadapan Tuhan. Dan firman Allah berkata, Allah bukan tinggal diam, tapi Allah bergerak. Dan Allah berkata, ini waktunya aku turun untuk menolong mereka. Ini waktunya aku bebaskan mereka. Ini waktunya aku bawa pulang mereka. Karena janjiku kepada Abraham. Generasimu ada 3 generasi di negeri asing, 4 generasi negeri asing. Tapi ketika selesai dijajah, mereka akan pulang ke Kanaan. Allah ingat janji itu kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dan Allah bergerak. Setiap kali Allah berjanji untuk Anda, dengar baik-baik. Allah ingat janji itu. Dan Allah menepati janji itu untuk Anda. Sekalipun sekarang mungkin Anda belum lihat. Tetapi Anda akan melihatnya, menyaksikannya. Bagaimana doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Dan firman Allah berkata, Allah memanggil Musa. Musa, mari sini. Sudah 40 tahun kamu sudah diproses. Sini. Kamu teman cuma domba-domba dan kambing. Sini, kamu punya karakter sudah terbentuk. Saudara, kalau karakter kita belum terbentuk, kita tidak bisa pemimpin. Tidak bisa. Kita harus masuk dalam proses-proses Tuhan yang keras. Baru kita bisa berdiri sebagai pemimpin. Jadi sudah 40 tahun Musa sini. Aku pilih kamu. Aku mengangkat kamu sebagai Allah bagi Firaun. Dalam Keluaran 7 ayat 1. Musa bukan Allah Bapak Ibu, tapi dia mewakili Allah. Dan Musa akan datang kepada Firaun atas nama Allah. Dan Harun kakaknya itu sebagai nabi, pembawa pesan atau juru bicara. Jadi mereka berdua ini bekerja sama. Tuhan katakan apa untuk Musa? Musa sampaikan buat Harun. Dan mereka berdua kerja sama melakukannya. Aku akan, dan firman Allah berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Wow. Saudara, jangan kita berpikir, oh berarti Firaun ini dia baik hati ya. Dia lembut-lembut hati. Lalu Tuhan keraskan dia hati, bukan. Tidak saudara. Firman Allah berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Artinya walaupun Musa berbicara dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah. Tapi Firaun punya hati tetap keras. Setiap kita berjalan dalam otoritas ilahi, semua orang akan tunduk saudara. Tetapi firman Allah berkata, Firaun punya hati tetap keras. Sekalipun Musa sudah berjalan dalam otoritas ilahi. Jadi ketika Musa berbicara, Firaun keras hati. Firaun keras hati waktu Musa berbicara, mujizat terjadi. Semakin banyak mujizat terjadi, hati Firaun semakin keras dan panas. Jadi Tuhan pertontonkan, demonstrasikan kedahsyatannya. Sehingga orang-orang melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Orang Mesir berkata, wow, hal ini belum pernah terjadi. Tapi Musa bilang, mari ahli sihir. Mari di sini, kamu buat juga yang sama. Dan Bapak Ibu tahu Musa sangat terkenal di Mesir. Karena dia pertontonkan, demonstrasikan kuasa Allah. Tulah demi tulah terjadi. Dan kita melihat Musa berdiri sebagai pemimpin. Yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Amin. Sebagai pemimpin-pemimpin di gereja, PKS sama Tuhan. Kita berdalam otoritas ilahi. Kita demonstrasikan kuasa Tuhan. Untuk setiap orang yang kita layani dalam komsel-komsel kita. Sehingga mereka melihat bahwa mujizat yang dulu itu terjadi juga sampai saat ini. Mujizat tidak pernah berhenti. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Jadi Musa itu sangat terkenal Bapak Ibu di Mesir.
Nah, kita ingat gembala kita, Pendeta John Subaida, kalau hidup sesuai aturan Tuhan, ini saya angkat sedikit. Kalau hidup sesuai aturan Tuhan, Tuhan angkat kita, katakan amin. Kalau kita hidup sesuai aturan Tuhan, Tuhan angkat kita jadi kepala. Jadi tidak perlu cari untuk terkenal. Amin. Musa dan Harun taat, makanya Tuhan pakai mereka jadi terkenal. Tidak perlu kita jadi terkenal. Kita hidup sesuai aturan Tuhan, Tuhan angkat kita jadi kepala. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya Tuhan tidak serta-merta mengeraskan hati seseorang dan membuatnya menjadi jahat. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Justru Firaun sudah jahat sejak awalnya. Jadi Firaun ini adalah seorang yang jahat. Dari awal memang dia jahat. Dari mula memang dia jahat. Ia memang keras hati dan tidak mau bertobat. Kekerasan hati semacam ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Lama kelamaan orang keras hati ini kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Dia tidak lagi menyadari kejahatannya sebagai satu kejahatan. Dia selalu memanggil saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak merancangkan Firaun untuk menjadi jahat. Tapi dia sendiri sudah jahat dari mulanya. Tuhan justru memanggil Firaun untuk bertobat. Melalui tulah-tulah yang terjadi. Tuhan mau dia sadar bahwa yang patut disembah di muka bumi di Mesir itu Tuhan. Itu Allah, bukan dewa-dewa Mesir. Amin. Bukan Firaun yang disembah, tapi Allah yang orang Israel sembah, yang mereka benci, yang mereka suruh kerja paksa, yang mereka bunuh anak-anaknya, yang mereka lemparkan anak-anaknya ke Sungai Nil. Itu Allah Israel, itu yang disembah. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau bilang buat dia, Firaun, Sungai Nil itu bukan punyamu. Sungai Nil itu bukan orang Mesir punya, aku yang punya. Karena aku yang menguasai, menciptakan dunia ini. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan itu mengasihinya. Makanya tulah demi tulah dilakukan dengan tujuan dia bertobat. Dia sadar bahwa dia itu hanya manusia biasa. Dan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Israel. Jadi ketika Firaun terus-menerus tidak mau mendengar suara Tuhan. Pada titik tertentu suara itu seperti tidak terdengar lagi. Sepertinya Tuhan diam dan membiarkan Firaun dalam kejahatannya. Jadi hati Firaunlah yang begitu keras. Sehingga suara Tuhan tidak lagi mampu didengarnya. Orang kalau keras hati saudara bilang kebenaran lalu susah yang lain. Dong hati sudah kebal. Kita buka Keluaran 3 ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Kecuali dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara memang dari sananya. Dari mulanya Firaun itu memang keras hati. Jadi tersirat bahwa sebelum kejadian semua tulah itu. Firaun memang sudah diketahui sebagai orang yang keras hati. Katakan keras hati. Tuhan yang Maha Tahu telah mengetahui bahwa Firaun adalah orang yang sangat yang sulit sekali untuk taat kepada Tuhan. Kecuali dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Kecuali sesuatu terjadi dengan dia. Tapi sampai kita baca sampai kepada kematian anak pun dia tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seharusnya tulah-tulah yang dia lihat. Bagaimana Sungai Nil jadi merah darah. Orang tidak bisa minum air. Selanjutnya dia lihat banyak hal. Dia harus sujud menyembah Tuhan. Dan akui bahwa Tuhan itu Allah yang patut disembah. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini kita mengerti bahwa Firaun sendiri yang mulanya mengeraskan hatinya. Firaun menutup hatinya bagi Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuat Tuhan justru akan semakin membuat hatinya keras. Seperti hal umum terjadi di sekitar kita. Apabila seseorang tidak suka terhadap orang lain. Apapun yang dibuat orang itu akan salah di matanya. Sekalipun perbuatan tersebut adalah baik dan benar. Katakan amin. Bisa bilang kiri kanan. Iya. Bilang betul. Itu betul. Iya. Bisa bilang pertama-tama kiri kanan. Itu betul. Iya itu betul. Amin. Kalau di mata kita dia sudah salah. Biar dia buat baik lah. Kalau tetap bilang sembaik. Betul atau benar? Kalau orang suka orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apapun yang diperbuat orang itu, yang dia suka tuh tetap salah di dia mata. Sekalipun orang itu buat baik, tetap salah, tetap salah. Tetap salah.
Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Firaun mengeraskan hatinya? Ini pertanyaan buat kita semua. Mengapa Firaun keraskan hati? Yang pertama saya catat di sini. Tadi saya tanya Tuhan pagi-pagi, Tuhan mengapa sampai dia benci, dia keras, dia pun hati. Kan sudah peristiwa banyak terjadi. Yang pertama, Tuhan bilang tadi buat beta, dia merasa dia adalah Allah. Dia Tuhan, dia dewa atas Mesir. Bukan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Firaun merasa bahwa dia adalah Allah huruf kecil, Tuhan huruf kecil dan dewa atas Mesir. Makanya datang dia bilang untuk Musa, siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal dia. Karena di Mesir ini aku yang berkuasa. Di Mesir ini aku yang menjadi pemimpin. Di Mesir ini tidak ada orang yang bisa menyaingi aku. Aku dewa yang disembah oleh orang Mesir. Bukan Tuhan yang kau bilang yang aku tidak kenal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Firaun tidak mau ada orang mengganggu kekuasaannya. Ini kekuasaan saya, tidak boleh ganggu. Yang ketiga, Firaun tidak mau ada orang yang menghalangi ambisinya untuk membangun kota-kota besar. Seperti Pitom dan Ramses. Dan yang keempat, Firaun tidak suka apabila orang-orang Israel bebas dari perbudakan. Sebab hal itu akan menghambat ambisinya dan merugikan dirinya. Itu yang membuat dia keras hati. Pertama dia bilang beta Tuhan atas Mesir. Orang Mesir harus sembah beta sebagai dewa. Allah huruf kecil, Tuhan huruf kecil. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh. Apalagi Allah yang kamu bilang Musa. Saya tidak kenal dia. Begitu sombongnya saudara. Orang kalau keras hati itu kata-katanya selalu sombong. Dalam kesombongannya dia berkata seperti, siapakah Allah itu? Aku tidak kenal dia. Siapa Tuhan itu yang kamu bilang tadi? Saya tidak kenal dia. Di Mesir ini kamu punya dewa banyak Musa. Kamu tahu kan kami punya dewa banyak. Dan saya sebagai Firaun juga dewa yang disembah orang Mesir. Jadi yang kamu bilang saya tidak mengenal dia. Nah Bapak Ibu Saudara, Firaun tidak lebih daripada seorang pendosa keji. Seorang monster yang keji. Dengan keangkuhan ia memandang diri sebagai dewa yang dapat dipercaya. Tulah-tulah yang terjadi di Mesir bukan hanya bagi orang-orang Mesir. Tapi hukuman bagi semua Allah-Allah huruf kecil, Allah-Allah Mesir. Jadi tulah-tulah itu bukan saja hukum orang Mesir. Tetapi juga hukuman bagi dewa-dewa, Allah-Allah yang mereka sembah. Mesir itu punya banyak dewa Bapak Ibu. Air sungai Nil yang berubah menjadi darah, itu merupakan kekalahan bagi dewa yang mereka sembah. Dan dewa itu bernama Hapi. Saya percaya di sini nama Hapi ya. Iya. Nama dewa kesuburan di Mesir. Itu tercatat dalam Keluaran 7 ayat 20. Jadi sungai Nil itu menjadi darah. Menjadi tanda bahwa dewa yang mereka sembah. Dewa kesuburan itu sudah hancur. Tidak punya kekuatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kebanggaan mereka itu hancur. Allah mau menyatakan buat Firaun bahwa Mesir bukanlah pemilik sungai Nil. Sungai Nil itu bukan Mesir punya, bukan Firaun punya, tapi Allah yang disembah oleh orang Israel. Katakan amin. Allah orang Israel yang patut untuk disembah dan bukan dewa-dewa Mesir, bukan dewa Hapi atau Firaun yang disembah, tetapi Allah Israel yang disembah. Jadi kalau orang keras hati saudara, Tuhan akan demonstrasikan kuasanya untuk selihat catatannya supaya kau bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, seluruh daerah Mesir menjadi gelap, ditutupi oleh belalang dan tanahnya menjadi tandus. Itu dicatat dalam Keluaran 10 ayat 15. Nah dewa matahari, Amon-Re namanya, disembah orang Mesir, itu dikalahkan. Kegelapan datang. Coba, ketung lihat. Firaun bisa bikin terang datang, tidak bisa. Kegelapan menutupi tempat itu. Itu menunjukkan bahwa dewa yang mereka sembah itu, dewa matahari itu sudah dihancurkan. Karena Tuhan Allah Israel berdaulat atas alam semesta, mengendalikan alam semesta. Tuhan demonstrasikan kuasanya melalui Musa supaya orang Mesir tahu bahwa yang patut disembah itu Tuhan yang disembah oleh orang Israel yang mereka benci itu. Bukan dewa-dewa, bukan dewa matahari, bukan dewa Hapi, bukan Amon-Re. Bukan, tapi Tuhan.
Bahkan kematian anak-anak sulung Mesir termasuk anaknya sendiri mengandung pesan bahwa Firaun memandang dirinya sebagai Allah huruf kecil di Mesir. Tidak dapat berbuat apa-apa. Anaknya mati. Dia tidak bisa bangkitkan anaknya. Betul Pak Ibu? Dia tidak berdaya. Dia bisa menyatakan saya dewa, saya penguasa, saya pemimpin. Untuk kamu orang Mesir. Tapi ketika anaknya mati, dia tidak punya kuasa untuk membangkitkan anaknya. Untuk menghidupkan anaknya. Dia tidak berdaya untuk melindungi Mesir. Karena semua anak-anak sulung Mesir, semua juga mati. Dan dia tidak punya kuasa untuk bangkitkan mereka. Dia katakan dirinya dewa, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak memiliki kuasa untuk memiliki keturunan yang akan meneruskan kekuasaannya. Mengapa? Karena anak sulungnya juga mati. Jadi Tuhan mau pertontonkan buat dia. Kamu lihat, dewa-dewa mana yang kamu sembah di Mesir, termasuk kamu, bisa bangkitkan anak-anak sulung yang mati? Jadi kekerasan hatinya Bapak Ibu Saudara, kekerasan hati Firaun itu membuat orang-orang Mesir tersiksa dan menderita dengan tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Seperti itulah yang dia buat untuk orang Israel, umat pilihan Tuhan, umat perjanjian. Dengan kerja paksa. Saya percaya setiap tulah yang terjadi di Mesir. Mereka menderita, mereka menangis, mereka berteriak. Seperti itulah yang Firaun buat. Untuk orang-orang Israel. Umat perjanjian, umat pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Sebagaimana dia membunuh anak-anak orang Israel. Anak-anak laki-laki kebanggaan orang Israel. Sebagaimana dia bunuh mereka. Anak-anaknya. Termasuk anak-anak perwira-perwiranya. Dan termasuk rakyat Mesir. Anak-anak mereka semua. Dibunuh oleh malaikat maut. Katakan wow. Bunuh mereka. Waktu lahir bunuh mereka. Jadi dia seperti monster yang jahat. Tidak punya belas kasihan. Bunuh mereka. Jangan biarkan mereka hidup kecuali perempuan. Tapi firman Allah berkata, malaikat mau jalan. Dan mencabut nyawa anaknya. Dan anak-anak perwiranya. Dan anak-anak orang bekerja di istananya. Dan anak-anak daripada rakyat Mesir. Malaikat maut mencabut nyawa mereka. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sedih hatinya. Seperti itulah orang Israel. Melihat anak-anaknya dibunuh. Sebagaimana Firaun lemparkan anak-anak Israel ke sungai Nil. Karena dia berkata kepada orang Mesir. Lemparkan anak-anak orang Israel itu. Lemparkan mereka ke sungai Nil. Supaya tamat riwayat mereka di tempat itu. Sebagaimana dia lemparkan anak-anak Israel itu ke sungai Nil. Allah juga melemparkan dia. Dengan kebanggaannya. Dengan kuda keretanya. Dengan kuda perangnya. Dengan perwira-perwiranya. Dengan prajurit-prajuritnya. Allah melemparkan mereka ke dalam laut yang berau. Allah lemparkan mereka tanpa belas kasihan. Katakan wow. Miris bukan Bapak Ibu? Firaun dan orang-orang Mesir dianggap seperti ikan-ikan yang layak mati di dasar laut terberau. Tanpa perlu diangkat dan tanpa perlu ditangisi dan disesali. Amin Bapak Ibu. Kamu suruh lemparkan anak-anak itu ke sungai Nil. Memang firman Allah tidak mencatat berapa banyak anak-anak Israel yang dilemparkan ke sungai Nil. Seperti itulah engkau dan kebanggaanmu. Kuda kereta yang kau banggakan. Kekayaan, kedudukan, jabatanmu yang engkau banggakan. Engkau membuat dirimu dewa. Kau mati di dasar laut terberau. Seperti ikan-ikan yang tidak perlu ditangisi, disesali. Amin Bapak Ibu. Firaun tidak pernah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Amin Bapak Ibu. Bukannya dia monster saudara. Betul? Berapa banyak anak-anak Israel yang jadi korban. Dan betapa banyak orang-orang tua. Karena bagi orang-orang Israel, anak laki-laki itu kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kebanggaan mereka dihancurkan oleh Firaun. Manusia jahat yang angkat dirinya sebagai dewa. Tuhan kasih malu dia. Saya bilang saya dewa. Saya bilang saya ilah bagi Mesir. Saya pun tampak di dasar laut sana tuh.
Seperti ikan-ikan yang mati di pantai, di dasar laut. Itu kamu punya nasib. Supaya kamu tahu yang berkuasa di dalam dunia ini adalah aku. Yang disembah oleh orang-orang Israel. Yang kamu bunuh, yang kamu paksa untuk kerja rodi. Yang kamu sakiti, yang kamu lukai. Sehingga jeritan. Saudara, kalau saudara menjerit di hadapan Tuhan Allah dengar. Jangan pernah berhenti untuk menangis dan menjerit di hadapan Tuhan. Berteriak minta tolong sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama menolong Musa dan orang Israel, Tuhan yang sama untuk kita. Kalau kita berteriak minta tolong, kita menjerit minta tolong, kita menangis minta tolong. Saya percaya Tuhan akan turun tangan untuk membela kita. Kamu Firaun jahat, monster jahat, keji, tempatmu di dasar laut. Kamu disembah tempatmu di dasar laut sana. Kamu tidak berkuasa lagi. Selesai kamu di situ. Kisah hidupmu sampai di situ. Amin Bapak Ibu. Kisah hidupmu sampai di situ Firaun. Kisah hidupmu berakhir di dasar laut Teberau. Engkau tidak punya kuasa lagi. Jadi jangan kita angkat diri kita saudara. Nanti Tuhan Allah angkat kita. Dan jangan kita keraskan hati kita seperti Firaun. Karena akibatnya itu fatal. Katakan amin. Kalau Tuhan Allah berbicara, mari buka hati dengar. Jangan seperti Firaun Bapak Ibu. Karena tulah-tulah itu akan datang untuk Anda. Hukuman demi hukuman akan datang. Dan kalau Anda juga tidak mau untuk mendengar firman Tuhan, Anda kebal seperti Firaun. Nasibmu akan sama. Tenggelam di dasar laut yang paling dalam. Laut Teberau. Tidak ada orang yang tangisi Anda. Tidak ada orang menyesali Anda. Tidak ada. Saya itu jangan keraskan hatimu. Buka hatimu buat Tuhan. Kalau firman Tuhan datang katakan itu saya Tuhan. Saya mau buka hati buat Tuhan. Saya mau berubah. Saya mau bertobat. Amin Bapak Ibu. Saya mau berubah Tuhan. Katakan itu buat Tuhan. Saya tidak mau tinggal seperti gini. Saudara waktu kisah ini dicatat saya tadi pagi. Saya duduk renung. Iya ya Tuhan paling sedih. Saya membayangkan bagaimana perbuatannya itu membunuh orang. Anda mungkin tidak membunuh orang seperti Firaun. Tapi kata-kata Anda membunuh orang. Status-status Anda itu membunuh orang. Itulah sebabnya jeritan naik di hadapan Tuhan. Dan Anda harus bertanggung jawab. Jangan lupa kita punya materi homesel. Jangan sindir orang. Kalau suka sindir orang, itu orang luar yang tidak mengenal Tuhan Allah. Anda mengenal Tuhan Allah. Kalau Anda tidak suka seseorang, Anda berdoa buat dia. Bukan Anda kasih tahu di status-status Anda di Facebook untuk orang lihat. Itu tidak benar. Anda bukan anak Tuhan. Anda punya hati seperti Firaun yang jahat, yang tidak punya belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Berhenti Bapak Ibu. Kalau tidak hukuman demi hukuman. Tadi pagi saya dulu saya membayangkan. Ya kasihan mereka sudah mengandung anak 9 bulan. Sudah menderita. Waktu dia lahir dibunuh. Betapa banyak wanita-wanita Israel menangis. Bagaimana orang-orang Mesir datang di rumah-rumah orang Israel dan mendapati anak-anak itu baru lahir dan ambil mereka dan lemparkan mereka ke sungai Nil. Bagaimana hati seorang ibu menyaksikan hal itu? Dan Tuhan bilang kamu punya tempat ya Firaun sana. Tidak ada kuburan untuk orang ingat kamu. Orang ingat cuma kamu terkubur di dasar laut Teberau. Tidak ada kuburan untuk orang menyesali kamu. Orang rempah-rempahi kamu dan bawa kamu ke museum supaya kamu diingat di sana. Tidak ada. Tidak ada patung untuk ingat engkau. Tidak dibuatkan apapun. Nasibmu sama dengan ikan-ikan yang mati di laut Teberau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan perintahkan Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir? Tujuan utama adalah supaya mereka pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Keluaran 7 ayat 16. Nah, tanah perjanjian adalah dampak atau akibat orang beribadah kepada Tuhan. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian, orang harus masuk ke padang gurun. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, masuk padang gurun dulu. Amin. Saudara mau suka atau tidak suka, padang gurun menanti Anda. Di padang gurun itu, Anda akan menangis di sana, menderita di sana. Padang gurun berbicara tentang sesuatu yang menakutkan. Padang gurun berbicara tentang sesuatu yang menyusahkan hati. Padang gurun berbicara tentang penderitaan. Jadi Anda mau masuk tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan, dipromosikan. Tidak ada jalan lain. Anda harus melewati padang gurun. Jadi kalau saat ini Anda lagi melewati padang gurun, lewati saja. Karena tanah perjanjian menanti Anda.
Mengapa harus beribadah di padang gurun? Kan bisa ibadah di Mesir. Karena Tuhan ingin tanamkan sikap militan. Katakan sikap militan. Kamu harus beribadah di padang gurun, Musa. Karena aku ingin tanamkan sikap militan dari orang-orang Israel. Jadi sekalipun di padang gurun susah, sekalipun di padang gurun menderita, sekalipun di padang gurun sengsara, tapi engkau harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Sampai sekarang saya ada uang untuk berbajalang, bajalang saja, maksudnya begitu. Yang ujang, ambil selimut tutup lagi. Tuhan, roh penurut daging lemah. Tuhan kan tahu, bisa saya ada payung. Bagaimana tapi ibadah. Kan Tuhan yang tahu nih, bisa ada payung nih Tuhan. Lagian gunung-gunung, ujang-ujang. Kalau Bapak Anies don datang dari tebing-tebing Karangpanjang sana tuh. Bapak Anies, Bapak Agus, Bapak Eten dari tebing-tebing itu. Maka Anda juga bisa kok. Apalagi rumah di tiris-tiris gereja. Betul Bapak Ibu? Kalau hujan yang kami doakan cuma Tuhan Yesus tolong Bapak Agus, Bapak Eten, Bapak Anes. Yang ada di tebing-tebing itu Tuhan. Jangan longsor di daun Tuhan. Kemarin Ibu Dinda bilang ada pohon rubuh di situ tapi saya nggak ada dong. Akan tempat lain. Itu hebat. Mana Bapak Agus, Bapak Eten tepuk tangan dulu buat mereka. Rumahnya di tebing-tebing. Tapi mereka datang bergoncengan dengan anak istri ke gereja. Itu sikap militan. Tuhan mau umatnya memiliki sikap yang militan. Nah dalam beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Anda militan. Katakan amin. Militan itu adalah kata sifat. Dan definisi dari militan adalah berjuang, berperang. Prajurit-prajurit seperti Bapak Gary, Sauleka. Seperti Bapak Yoel. Seperti Bapak Yondri Ayal. Dan 3 ada keseng ya. Bahkan dengan segenap hati. 3 tidak ada di tempat. Itu saya jadi prajurit. 3 orang ini saudara yang ada di gereja kita itu orang-orang pejuang, orang suka berperang. Jadi orang-orang militan itu orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang. Katakan amin. Nah dalam kamus besar bahasa Indonesia, militan artinya semangat. Amin. Katakan bersemangat. Iya, bersemangat. Jadi orang militan itu orang-orang bersemangat tinggi, orang-orang bergairah. Orang-orang memiliki karakter bertempur, orang-orang yang agresif. Katakan wow, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara demikian jemaat hidup Ambon. Militanlah dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jam ibadah ya ibadah, jam homsel ya homsel. Jam datang ke ibadah yud datang, jam doa datang. Jam-jam untuk Anda bersekutu dengan Tuhan, datanglah bersekutu dengan Tuhan. Jam-jam doa di pagi hari bangun mesbah, bangunlah mesbah. Katakan amin. Tuhan Allah mau Anda memiliki sikap itu, gairah. Anda punya semangat tinggi, saya mau berjumpa Tuhan, saya mau bertemu Tuhan. Ini saya, ayo Tuhan yang ujang lah ya, nanti kalau sempil lagi malah gomsel tanya dong paling pasti weh. Doni kan saya ada otak tinggal tanya-tanya ke Tuhan tarusin, kan sempung kerja. Amin. Ayo Tuhan kalau boleh pemuda ini libur kah? Aduh. Jadi saudara Tuhan mau Anda gairah semangat, Anda waktu libur ya libur. Anda waktu Anda santai ya santai, Anda ibadah ibadah. Ini saya, Anda mau sarannya bisa masak kue kah? Bisa bikin nasi kuning kah? Pastor maaf ya hari ini tetangga ketemu malu hati lah, tetangga ada mana sarannya jadi ketemu ada masak nasi kuning ini nanti minggu berikut ketemu kan gereja juga ada setiap minggu. Tapi itu tidak ada di sini Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Betul Bapak Ibu di sini tidak ada. Katakan amin. Ayo. Aduh ini ada orang mati di kampung lah, katanya harus pulang. Bapak Ibu pulang di kampung bawa uang mesti banyak. Karena saudara-saudara tetangga muka belakang samping kiri kanan datang. Uang rokok do, uang minum sopi do. Katong harus kasih uang tuh banyak. Betul Bapak Ibu? Lalu katong kayak mengerti begitu. Ih katong pulang, katong pun tetangga udah mati. Kayak satu kebanggaan pulang kampung begitu. Kalau kampung itu sama tanda perjanjian, puji Tuhan, haleluya. Ini kampung susah saja harus bawa pulang uang banyak lagi. Ini semua tertawa ada apa nih?
Iya, bisa senyum kiri kanan. Anda bisa tertawa karena ini memang realita yang kau hadapi Bapak Ibu. Itu saudara, tanam itu dalam diri kita. Saya orang militan. Laki mau ajar, mari kau pergi. Kau pergi makan rujak. Jam 6 sore, saya pasti makan sendiri. Karena jam 7 beta sudah ada di gereja. Itu baru militan. Ini pas lagi bilang makan MCM, lupa ada ibadah. Seperti gitu. Tapi di sini saya ada, amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu diberkati, amin. Saudara, Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius, latih diri beribadah. Mengapa Paulus kasih ingat Timotius? Supaya Timotius memiliki sikap militan dalam hal beribadah. Sekalipun banyak masalah yang Timotius hadapi sebagai gembala. Tetapi dia ajarkan Timotius, kamu harus latih diri terus beribadah. Terus beribadah, amin. Bapak Ibu, mengapa Tuhan mau kita memiliki sikap militan? Yang pertama, Ulangan 8, saya baca singkat saja. Ulangan 8 ayat 11. Ulangan 8 ayat 11. Ya, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Oke, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tujuan daripada mengapa Tuhan mau kita memiliki sikap militan, tujuannya satu. Supaya kalau sudah masuk tanah perjanjian, bila Bapak Ibu sudah diberkati, jangan seperti pepatah, habis manis sempat dibuang. Apapun kondisimu harus tetap ingat kepada Tuhan. Bos di kantor bilang, lembur dulu, sayang Bapak, beta ada homesel, beta ada latihan untuk mau ibadah. Di sini, di gereja kami itu latihan, butuh waktu yang panjang. Jadi minta maaf sama bos. Yang kedua, jangan kelakuan kacang lupa kulit. Dan yang ketiga, ingat kebaikan Tuhan. Saya bisa seperti ini dipromosikan. Berhasil sukses, dapat beasiswa, dapat pekerjaan. Semua itu dari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap militan. Supaya tadi, jangan kau lupa Tuhan. Jangan seperti kacang lupa kulit. Kau harus selalu beribadah kepada Tuhan. Anda boleh punya pekerjaan tapi ingat jam ibadah. Anda harus ada di gereja atau komsel untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan ada video yang singkat saja dari orang-orang yang militan. Saya tidak mau ambil orang lain Saudara. Saya mau ambil orang-orang yang ada di gereja. Yaitu orang-orang yang selama ini melayani bersama dengan suami saya. Dari mulai gereja ini bangun secara fisik. Boleh ditampilkan? Kata di mana ini? Kata di mana ini? Iya kan kacut. Ya mungkin ulangi sekali lagi yang ini. Kata di mana ini? Kata di mana ini? Iya kan kacut. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tinggal di kampung, Bapak saya itu kan punya kebunnya tinggi. Dari kampung itu bisa lihat yang paling tinggi. Itu Bapak saya bikin kebun situ. Waktu saya masih sekolah, belum sekolah, hampir sudah sekolah, pergi situ. Itu biasa. Karena kan kotong kecil, jadi bisa lari-lari. Saya ngerasa lelah, bulannya saya ngerasa lelah. Yang kedua, utang kami kalau Bapak tanam cengkeh, cempeda, itu jauh juga. Jadi kita berjalan jauh sekali. Tapi bagi keton jalan sudah biasa. Itu masih kecil. Cempeda, ada galoba. Jadi kalau ada Bapak tanam satu kalapa tuh bagus sekali. Airnya manis. Jadi selalu walaupun jauh saya selalu teringat mau pergi di situ. Walaupun jauh ada rasa rindu untuk pergi di situ Saudara. Jadi walaupun jauh pergi. Kemudian yang kebun itu juga. Karena banyak tetangga-tetangga berkebun. Jadi paling rame begitu. Senang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang yang saya bawa ini. Orang-orang yang bukan 10 tahun. 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu. Bukan 2 tahun, 3 tahun, sorry. 10 tahun. Atau 11, 12, 15 atau 20 tahun. Ini yang saya bawa nih Bapak Rein, berdiri. Balik muka Pak Jemaat. Duduk. Iya, duduk. Pak Roni, berdiri. Balik muka Pak Jemaat. Duduk. Ibu Dina berdiri.
Balik muka Pak Jemaat. Duduk. Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang militan. Jadi kenapa saya mau bilang mereka? Karena waktu suami saya hidup, mereka bekerja keras. Untuk bangun sampai Bapak Ibu datang duduk sini nikmati dari dong ini, termasuk saya. Kita semua tahu kerja itu sangat berat. Makanya kemarin saya bilang, kamu ketong libur. Karena waktu tim Singapura datang ketong sama capek. Libur. Jadi libur 1 hari, kalau misalnya digabung-gabung, lalu tidur 1 hari lagi, ketong pergi tidur malam di Peru. Saudara, hamba Tuhan itu perlu refreshing. Dan saya bawa mereka termasuk KKC. Bapak Ibu Saudara yang kekasih ketong pergi itu, sampai di pasar timbul tuh, pasir timbul, buka akan pasir-pasir saya, karang-karang banyak. Katong injak akan saya ketemu memang kayak mau pincang begitu, injang-injang. Kan sakit. Belum lagi di Pulau Satu tuh yang ada akan punya kasawari itu ada kambing-kambing pun kotoran ada di situ. Pohon kasawari punya biji-biji besar injak. Aduh tuh kaki paling sakit saudara. Di pasir pasir yang merah-merah tuh, pasir merah. Pasir pink itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara, tidak masalah di situ. Kita suka, tapi yang tadi kambing-kambing anak katong kaki paling sakit saudara. Yang terakhir saudara melihat naik gunung. Jadi di tempat itu kami sudah lihat gunung yang sana, tinggi sekali saudara. Tentu itu tingginya berapa ya Pastor Ewin? Kurang tahu ya. Lalu saudara yang pergi, saudara dengar Kakak Leni jam 3. Dari sana lateri, karena rasa rindu gairah. Ini mau terapkan supaya ketong pun gairah pertuan Allah begitu. Kakak Leni mau pitu jam 3 dan Tuhan dari sana, dari Eri. Pastor Ewin dan kami semua 4:30 standby jalan. Jadi jam 4 ketong sudah semua siap. Jam 4, jam 3 ketong sudah pergi. Itu karena apa? Rasa lapar dan haus. Coba rasa lapar haus itu bikin akan pertuan Allah. Jam 3 jam 4 bangun menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu ketong berjalan tuh saudara. Sekarang mau naik saudara. Ketong pikir kan dekat-dekat saja tuh. Lalu sudah naik foto. Waktu foto saudara Bapak dia bilang, mama berjalan. Begitu. Berjalan, dia sudah duduk di yang pertama, berjalan. Nah saudara tahu Bapak dia susah dapat antualai. Itu betul-betul baru bilang petarung. Orang yang militan. Betul saudara. Nah ini Bapak ini kan masih di bawah, Bapak ini nih. Umumnya sudah begitu tuh, di atas itu orang militan saudara. Itu luar biasa karena dia punya gairah dan semangat yang tinggi untuk sampai ke puncak itu. Pastor ini juga sudah ikut. Nah Pastor ini ada yang ketong supaya bikin nenek-nenek pun suara perkataan tertawa saudara. Jadi ketong paling suka karena ketong semua pegang tongkat Bapak Ibu. Mungkin ini berikut-berikut dikasih. Ketong semua tuh pegang tongkat. Ya ada juga yang sen tapi kita pegang tongkat saudara. Harus naik. Semua itu karang semua. Saudara bisa bayangkan. Yang umur dulu 10 tahun di kampung mau lari. Sekarang ini karang, batu-batu tajam. Yang injak angkot kaki paling sakit saudara. Kalau saya bisa jatuh. Tapi bisa naik dan saya bilang Tuhan Yesus dan banyak. Jadi di jalan kakak ini bilang mama beta ketinggian. Naik. Kemudian sudah sampai di satu tempat, Bapak Roni sudah dibui-bui itu. Bapak Roni bilang, mama beta sing kuat lah, beta di sini. Beta lah naik, sudah naik. Karena beta juga nafas hela-hela saudara. Jadi beta komando dong, beta pun diri. Betul Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bilang memang itu luar biasa. Sampai di atas saudara, tadi yang batu-batu jadi ketua Pastor Lady bikin suara nenek-nenek lain, lalu ketua tertawa. Saudara tuh perlu bangga loh, punya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Maka terbatas saudara. Semua ini sekolah TLUS yang banyak-banyak. Tapi Tuhan Allah pengen kata urapi. Jadi kata kasih khotbah peseratus khotbah pengwayuan. Itu berbeda saudara. Jadi Anda tuh bersyukur punya hamba Tuhan yang begini. Don sederhana, don biasa-biasa saja. Tapi don tuh petarung. Don orang-orang militan. Don bergairah. Don bersemangat. Amin. Saparo jalan ke muka, saparo ada yang beta ikut di belakang. Jay pegang lagi kalau naik. Saudara beta bersyukur 60 tahun beta bisa mau naik tempat itu yang sangat jauh. Itu 1,5 jam mungkin kita jalannya Pastor Ein atau 2 jam. 1,5 jam ya kita sampai di atas. Jadi saya mau bilang
saya dalam perjalanan saya bicara sama Tuhan. Tapi saya bilang, tapi saya tidak mau bilang buat saudara bahwa saya bilang apa, tidak. Saya sendiri saya bicara dengan Tuhan. Jadi sampai jalan saya terus bicara dengan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu Tuhan lagi melatih saya. Naik sampai ke puncak. Bapak Ibu diberkati. Tepuk tangan untuk hamba-hamba Tuhan ini. Jadi kalau mereka rindu untuk sampai ke gunung itu, Bapak Ibu juga sudah harus rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu harus punya gairah. Bahwa saya mau berjumpa Tuhan, saya mau bertemu Tuhan, saya mau diberkati oleh Tuhan, saya mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi datang ke gereja bukan karena kebiasaan, rutin. Nanti Anda tidak dapatkan sesuatu, Anda punya hati tetap keras. Tapi datang yang kerinduan, saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau diubahkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi Tuhan ajar kita memiliki sikap yang militan. Amin. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.